Serat Wali Sono episode ke-8. Negeri Semarang diserang pasukan Pengging. Alkisah ada lagi seorang paman Sunan Ampel yang bernama Syekh Subo Bangib, juga sesama keturunan Rasulullah. Waktu itu Syekh Subo sudah mendarat di Jawa dan mendatangi Ampel Dento. Sunan Ampel kemudian menunjuknya sebagai imam di tanah pedalaman, tepatnya di Ponorogo dan sekitarnya. Semua sudah berjalan baik tanpa ada halangan apapun. Sementara itu, imam di Semarang mendapat serangan dari negeri Pengging. Sebab serangan itu karena mereka berdakwah melintasi negeri Pengging, sehingga banyak penduduk Pengging yang masuk Islam. Prabu Andayaningrat di Pengging kemudian mengerahkan pasukan menggempur Semarang. Panglima yang memimpin pasukan Pengging adalah Raden Djoko Sinumbaran, Aryo Diwoto, dan Aryo Tolo. Ketiganya merupakan panglima yang berani dan tangguh. Dengan prajurit bersenjata lengkap sejumlah 10.000, mereka mendatangi Semarang. Imam Semarang Maulana Waliul Islam beserta para putra bersiap menghadapi serangan dari Pengging. Pasukan Semarang dipimpin Syekh Suto Mohorojo, kakak dari Adipati Semarang. Ikut mendampingi sang panglima perang para putra Semarang Syekh Halkum, Syekh Jatisworo, dan para sanak saudara. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Semarang dan pasukan Pengging. Orang Pengging mengamuk seperti macan, tak kenal takut dan mati. Tak hendak mundur dari medan perang, sepak terjangnya mengerikan, tak takut kepada mara bahaya. Banyak prajurit Pengging yang tewas termasuk 3 panglima perangnya. Prajurit yang tewas tak terhitung. Sisa-sisa pasukan yang masih utuh hidup kembali ke Pengging dan melapor kepada Sri Andayaningrat bahwa pasukan Pengging dipukul mundur pasukan Semarang. Sri Andayaningrat ketika mendengar panglima perangnya tewas seketika bangkit kemarahannya. Dasar raja pemberani, tak perlu menunggu lama, segera mengerahkan pasukan lagi. Pasukan dari Pengging bergerak bergerombol seperti gelombang samudra tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilalui. Sesampai di Semarang, sang raja Andayaningrat segera mengamuk seperti banteng terluka. Pasukan Semarang gugup mendapat serangan dahsyat, sehingga tercerai-berai. Pasukan Semarang terdesak. Sang Syekh Waliul Islam gugur di medan perang oleh serangan balasan musuh. Syekh Suto Mohorojo ketika mendengar sang adik gugur segera mengamuk membabi buta. Pasukan Pengging terdesak sehingga hancur berlarian. Akan tetapi karena kalah jumlah, Syekh Suto Mohorojo terpaksa mundur. Beserta pasukannya lalu mengungsi ke Demak. Sampai di Demak, Syekh Suto Mohorojo kecapean dan meninggal dunia di situ. Sementara itu, para putra Semarang sepeninggal sang ayah dan sang uwak bubar tak karuan. Syekh Halkum kemudian menetap di Benggala. Syekh Jatisworo kemudian melarikan diri di kaki Gunung Merbabu dan menetap di situ. Adapun Syekh Abdurrahman bingung mencari kedua saudaranya, lalu kembali ke atas angin, tempatnya yang lama. Negeri Semarang telah takluk oleh pasukan Pengging. Sang Raja Andayaningrat lega hatinya, lalu kembali ke Pengging. Sementara itu, seorang putri Syekh Waliul Islam yang bernama Siti Ummi Hamsun berlari mengungsi bersama putri Syekh Suto Mohorojo yang bernama Siti Yainab. Mereka berdua sangat menderita di dalam pelarian. Ke arah barat mereka nekat menerabas hutan, menurungi jurang, mendaki perbukitan dan merambah rawa-rawa. Setelah berhari-hari mengarungi penderitaan, sampailah mereka di Cirebon. Di Cirebon mereka menuju tempat saudara tua Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang sebenarnya merupakan sepupunya. Kedatangan 2 putri dari Semarang membuat sang kakak sepupu kaget, apalagi dibarengi kabar duka atas gugurnya sang paman Syekh Waliul Islam dan Syekh Suto Mohorojo. Sebagai saudara sepupu yang lebih tua, Sunan Gunung Jati merasa berkewajiban bertanggung jawab. 2 putri Semarang kemudian menceritakan apa yang terjadi di Semarang sampai dengan gugurnya kedua ayah mereka. Sunan Gunung Jati menghibur kedua putri sang paman. Semua sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lebih baik berserah diri kepada segala ketetapannya. Barangkali kelak akan menjadi sebab pencapaian kehidupan dalam kehidupan yang mulia.
Lama-lama kedua putri Semarang dapat menerima ketetapan Allah yang terjadi atas mereka. Kedua putri untuk sementara tinggal di Cirebon dan larut dalam ibadah kepada Allah.